Oke, pemirsa, kendati pemilihan presiden masih lebih dari 2 tahun, tapi Partai Nasdem sudah mewacanakan penjaringan capres melalui mekanisme konvensi. Sejauh mana konvensi itu benar-benar bisa menjadi jalur alternatif bagi para tokoh yang namanya banyak digadang-gadang tapi belum memiliki kendaraan politik. Ataukah konvensi itu hanya untuk mendongkrak popularitas partai semata? Kita akan ikuti perbincangan kami bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Adi Prayitno, dan juga Effendi Hori, Ketua DPP Nasdem. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Effendi, Mas Adi. Selamat sore Mbak Patri. Oke, semoga Selamat sore, Patri. Iya, baik. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Saya ingin ke Pak Effendi terlebih dahulu. Pak Effendi, jadi apa sebetulnya untung ruginya konvensi sebagai mekanisme penjaringan kandidat yang kemudian dipilih untuk dijalankan oleh Nasdem? Iya, jadi maksudnya kalau benar bisa dilaksanakan, itu kan tujuannya untuk merekrut putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk menjadi pemimpin nasional. Karena partai Nasdem terbuka, maka Nasdem tidak berpikir untuk mengajukan kadernya sendiri, tapi siapa yang dikehendaki oleh rakyat. Melalui konvensi itu ada pendaftaran, kemudian setelah itu disurvei. Dari hasil survei itulah kemudian kita putuskan mana yang tertinggi. Nah, itu yang kita calonkan. Nah, tapi tidak bisa sendiri karena Nasdem tidak bisa mengusung sendiri. Kalaulah itu dilaksanakan, tujuannya bagus, bagi rakyat juga bagus, tapi Nasdem harus punya mitra, harus koalisi yang cukup. Sehingga ketika koalisi cukup, calon sudah terpilih melalui konvensi yang juga dilakukan survei begitu, maka ketika mau mengajukan ke KPU sudah cukup persyaratan. Saya kira begitu. Oke, Pak Effendi, jadi siapa saja yang kemudian bisa mendaftar dalam konvensi ini? Kenapa kemudian kata Pak Surya Paloh sebaiknya Ketua Umum tidak ikut dalam konvensi ini? Apa tujuannya? Ya, jadi siapa saja itu boleh. Kemudian justru itu dibuka lebar-lebar. Nah, kenapa ada persyaratan misalnya Ketua Umum tidak boleh? Karena mungkin itu nanti akan subjektif. Kalau Pak Surya kan memang sudah pasti tidak ikut karena beliau tidak mau jabatan apapun. Beliau ingin menjadi penasehat. Beliau ingin memberikan saran-saran, membuat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh kader-kadernya, atau beliau sendiri tidak ingin langsung turun. Karena itu nanti ada unsur subjektif. Misalnya Nasdem punya Ketua Umum ikut survei misalnya yang dilakukan di internal, mungkin kader-kadernya akan milih dia. Nah, itu kan subjektif, tidak mungkin. Oke. Nah, itulah saya kira salah satu dasarnya. Baik, saya ingin tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama dengan yang saya tanyakan ke Pak Effendi. Jadi sebetulnya untung ruginya konvensi ini kemudian digelar oleh Nasdem apa, Mas Adi? Pertama, kalau bicara untung, semua orang yang punya keinginan maju pilpres di 2024 kita secara terbuka saing melalui mekanisme konvensi. Pertama misalnya kepala-kepala daerah ataupun bukan kader partai, konvensi Nasdem adalah tempat minimal untuk mendapatkan awal untuk mending di pilpres. Kan banyak tuh kepala daerah ya. Bagus. Ada Anies gitu, ada Ridwan Kamil, Tifan itu kira adalah nama-nama besar. Artinya cukup layak karena kalau berharap dari partai lain seperti agak rumit karena mereka sudah punya jagoan masing-masing. Minimal Ketua Umum mereka sudah mau ataupun elit-elit penting mereka. IP itu sudah ada Puan atau Gerindra itu sudah ada Prabowo, Erlangga itu sudah ditunjukkan dari Golkar. Begitupun dengan PKB ataupun Demokrat itu punya jagoan masing-masing. Maka ini adalah tiket yang mungkin dilakukan oleh orang-orang populer, terutama yang berasal dari kepala daerah. Itu untung yang pertama. Betul, ini tentu adalah ajang politik contest.
Patricia, semacam ajang kontes kecantikan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin terbaik di Indonesia yang kebetulan memang harus berhadapan dengan rezim partai politik sebagai pengusung capres dan cawapres. Hebat apapun Anies, Ridwan Kamil, Khofifah, atau Ganjar Pranowo, kalau tidak diusung oleh partai politik, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk bertanding. Makanya kemudian ini sebenarnya tidak boleh ya dihilangkan kesempatan untuk. Nah, kalau bicara tentang nepotisme, tentu Nasdem dilihat oleh publik tidak memiliki kader yang sementereng nama besar yang sulit. Orang membayangkan Nasdem ini kadernya misalnya belum ada yang muncul dalam radar survei yang memiliki elektabilitas yang cukup signifikan yang bisa disejajarkan dengan nama lain. Karena kan tidak lucu kalau nama kader terbaik misalnya juga buka pintu kepada kader yang lainnya, tentu itu dianggap sebagai satu perjudian yang tidak gampang. Tapi alapun bisa, bagi saya siapapun nanti yang menang di konvensi, tentu Nasdem tidak akan berikan ceklos kepada konvensi. Minimal pemenangnya ini nanti bukan hanya diusung oleh Nasdem, tapi dia juga harus bersedia menjadi kader Nasdem. Ya, Nasdem juga ada untung yang ini disebut dengan win-win solution. Nasdem untung, calon yang dimenangkan juga untung. Jangan sampai misalnya Nasdem hanya memajukan orang yang sebenarnya dia tidak punya komitmen untuk menjadi kader Nasdem. Saya kira disitulah rugi Nasdem. Apa mengusung orang yang dia tidak punya komitmen untuk Mas Adi, tapi apakah bisa dikatakan bahwa mekanisme ini kemudian bisa menjadi mekanisme yang lebih akurat untuk menjaring aspirasi masyarakat? Ya tentu sangat akurat. Ini kan terbuka, bukan hanya kepala daerah yang populer dan elektabilitasnya bagus. Ketua umum partai politik yang lain yang partainya belum cukup untuk bertanding di Pilpres, saya kira bisa ikut. Di situ Erlangga bisa masuk, ini bisa masuk, AHY bisa masuk, karena partainya tidak bisa mengusung sendiri untuk maju. Karena ambang batas presiden 20%, Patricia. Kalau mendapatkan gabungan dari minimal sudah hampir 20%. Minimal ambang batas 20% itu bisa digenapi sebagai modal untuk mendapatkan KPU. Jadi ini bukan hanya kepala daerah, partai-partai ketua umumnya yang dukungan partainya sampai saat ini masih kurang, masih gelap gulita, ikut konvensi Nasdem yang angka jumlah perolehan partainya di Pileg 2019 itu hampir mencapai 9%. Dukungan yang saya kira cukup signifikan ya untuk mendaftarkan ke KPU. Saya kira itu di situ poin pentingnya sebenarnya. Makanya konvensi ini bisa diikuti oleh siapa saja. Artinya bukan hanya populer dan elektabilitasnya bagus, tapi yang paling penting menggenapi ambang batas presiden yang 20% itu, Patricia, yang saya kira sangat sulit akan dilakukan oleh siapapun. Oke, Mas Adi, satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Effendi. Jadi kan misalnya ada case, kemudian kita belajar dari beberapa konvensi yang sudah digelar oleh partai lain seperti itu. Mereka yang kemudian menang di dalam konvensi itu akhirnya tidak diusung begitu pada pemilihan capres. Ini tanggapan Anda seperti apa? Kira-kira apakah akan terjadi hal yang sama di Partai Nasdem ini? Tergantung bagaimana sekedar Nasdem. Kalau kemudian Nasdem menjadikan pemenang konvensi ini adalah harga mati untuk diusung, tentu punya bergen untuk diusung di Pilpres 2024. Kecuali tidak punya bergen. Kalau itu pemenang konvensi misalnya nama seperti Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan dan Khofifah, ini nama-nama populer yang saya kira punya nilai jual dengan kandidat-kandidat lain di luar Nasdem. Anggapnya misalnya, kalau pemenang konvensi itu adalah mereka yang punya nama besar, disorongkan ke Golkar, disorongkan ke Gerindra misalnya, disorongkan ke PKB, ataupun ke Partai Demokrat, saya kira mereka cukup terbuka. Karena yang didukung oleh Nasdem adalah mereka yang sudah punya nama besar. Elektabilitasnya bagus dan relatif diterima oleh publik. Kan begitu sebenarnya yang sebenarnya harus dipastikan. Jangan sampai misalnya terulang itu Dahlan Iskan menang, itu tidak bisa diusung. Tentu itu kesalahan konvensi yang cukup luar biasa. Sudah capek, susah payah berkampanye menang konvensi, tapi tidak mendapatkan tiket apapun dalam pertandingan. Itu tentu menurut saya catatan pentingnya. Jangan sampai itu terulang pada Nasdem. Baik, saya kembalikan ke Pak Effendi. Pak Effendi, jadi kalau dari Nasdem sendiri bagaimana kemudian memastikan kalau mereka atau calon yang kemudian menang di dalam konvensi ini kemudian akan benar-benar didorong begitu untuk maju dalam Pilpres? Iya, makanya kita tidak ingin meniru Partai Demokrat. Konvensi sendiri, kemudian yang terpilih tidak bisa maju ya karena persyaratannya kurang. Nah karena itu Nasdem
gagasan ini disosialisasikan ke partai lain, ayo bersama-sama. Jadi konvensi dilakukan bersama, misalnya Nasdem, Golkar, kemudian PKS atau P3, kalau mau, atau bahkan PKB. Itu kan ketika kita menampilkan bersama, kemudian ada yang terpilih kan, udah pasti dilanjutkan. Karena sudah memenuhi syarat. Nah, karena itu Nasdem punya ide seperti ini, kemudian disosialisasikan ke partai-partai lain, siapa yang mau bersama-sama. Umpamanya Nasdem tidak ada kawan, tidak ada yang merespon gagasan ini, ya tidak. Bersiko kan, nanti seperti Demokrat. Sudah capek-capek, kemudian kita dapat yang terbaik, tapi yang lain tidak mau ngusung. Akhirnya kan nggak jadi gitu. Pak Effendi, artinya bisa dipastikan kalau konvensi Capres ini kemudian akan digelar kalau misalnya koalisinya sudah terbentuk? Iya. Jadi nanti konvensi bersama, bukan Nasdem sendiri. Oke. Kalau sendiri beresiko sekali, ya kayak Demokrat. Kita nggak mau mengulang itu. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Adi. Mas Adi, selain konvensi, kira-kira ada cara lain apa lagi yang kemudian bisa dilakukan untuk menjaring mereka yang pantas begitu berada di Pilpres nanti? Ya, itu satu-satunya yang paling mungkin, paling demokratis untuk merekrut mungkin masa depan adalah konvensi secara terbuka. Itu yang saya sebut tadi, ini semacam beauty contest. Ajang cek kecantikan gitu ya untuk mencari pemimpin yang dianggap sangat layak dan pantas di 2024. Cuman kan itu sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bang Effendi Khairi gitu. Jangan sampai konvensi capek-capek, pemenangnya sudah luar biasa, tapi kemudian tidak mendapatkan respon yang cukup biasa. Maka untuk mengantisipasi itu semua, selain memang perlu mengerti partai yang lain, tentu harus dipastikan bahwa pemenang konvensi itu adalah mereka yang punya daya jual, nama besar, elektabilitas bagus. Ya kalau di Ratu kan ya banyak di situ, ada Prabowo, ya kan, ada Anies, ada Ganjar, ada Hovifa yang kalau ini masih rupanya cukup mungkin diajak kerjasama ya dalam konvensi ini. Kalau saya sih Tori Suse, kenapa misalnya Demokrat itu gagal? Selain memang Partai Demokrat saat itu sedang terjun bebas perolehan elektabilitasnya, Dahlan Iskan itu namanya tidak sementara Jokowi dan Prabowo, Patricia. Jadi wajar kalau kemudian tidak terlampau dilamar oleh partai-partai yang lain, karena secara elektabilitas, ya Dahlan Iskan kurang oke gitu, tidak leading. Kalau menang di konvensi iya, ketika dikontestasikan di pasar yang lebih terbuka, ternyata Dahlan Iskan tidak nendang. Makanya kemudian orang, partai politik yang lain lebih berbondong-bondong mendukung Prabowo dan Jokowi saat itu. Makanya kemudian bisa dipastikan bagi saya bahwa siapapun nanti pemenang konvensi Nasdem itu adalah orang yang sudah populer, punya nama besar gitu ya. Yang saat ini sudah menjadi orang yang menghiasi spotlight pemberitaan soal pencapresan di 2024. Ya adalah mereka yang muncul dalam radar-radar survei. Minimal mereka yang masuk dalam 5 ataupun 6 besar. Itu penting sebagai modal untuk bargaining position. Karena partai-partai yang lain saat ini juga gampang tuh. Sekalipun ketua umum mereka ingin maju, elektabilitas mereka nggak seberapa. Iya kan, Puan itu boleh dapat kemewahan dari PDIP, tapi kan elektabilitasnya 1%. Erlangga boleh dia ketua umum partai, tapi elektabilitasnya juga 1%. Nggak seberapa, butuh partner baru, terutama partai yang mengusung kader-kader lain yang kemudian punya potensi untuk mendongkrak elektabilitas 2024 tentu saja. Saya sih melihatnya seperti itu. Oke, Pak Effendi, terakhir, kalau dari Nasdem ada yang diajak mungkin Pak untuk ikut konvensi ini? Ya kita menghimbau, kita mengharap semua tokoh-tokoh yang hebat yang sekarang muncul, ada Ganjar, ada Anies, mungkin ada siapa lagi. Kalau Prabowo kan sudah punya partai sendiri, ya mungkin tidak ikut ya kan. Nah itu semua kita harapkan mendaftar. Nah sehingga rakyat ini ikut terlibat sejak awal sehingga hasilnya itu menjadi akurat. Memang dia pemimpin yang terpilih sejak awal. Setelah itu di konvensi menang kemudian kita dukung rame-rame, kemudian jadi presiden, itu kan memang sejak awal proses melibatkan rakyat ikut terlibat. Itulah kita harapkan dapat pemimpin yang terbaik.
Gitu. Oke, artinya nama-nama yang mayoritas, nama-nama yang Anda sebutkan tadi adalah nama-nama yang sudah santer terdengar begitu ya untuk kemudian diusung menuju ke Mungkin Pilpres. ada yang belum muncul karena belum sosialisasi, padahal mereka hebat begitu. Nah, melalui konvensi ini kan nanti daftar, kemudian dalam konvensi itu mereka supaya hasil surveinya tinggi, kan sosialisasi. Oke. Sosialisasi, publikasi, begitu kan? Turun ke bawah sekian bulan, bahkan sekian tahun, mungkin 1 tahun. Nah, di situ kan akan populer, rakyat akan kenal, elektabilitasnya naik tinggi, bahkan elektabilitasnya Baik. tinggi begitu. Oke, Nah, baik. disitulah Artinya rakyat sudah ikut terlibat sejak awal. ya, tetap memang butuh elektabilitas juga untuk ditingkatkan begitu ya, untuk kemudian didorong menuju ke Pilpres Dan atau sekali menjadi calon lagi presiden. dilakukan Baik. tidak sendiri oleh Nasdem, tapi Baik. sejak awal sudah koalisi. Gitu. Baik, Pak Effendi, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat selalu. Sama-sama Mbak Patrian. Mas Adi, salam. Salam juga Pak Effendi, Mas Adi. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa, Jaksa Agung tengah mengkaji kemungkinan memberikan tuntutan berupa hukuman mati bagi para terdakwa kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.